Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Edo Khairia dengan nomor induk mahasiswa 194290047, Prodi Teknik Informatika semester 8, dengan mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Dr. Anderson Haji, SAG, MM. Kini saya akan mengerjakan ujian tengah semester tentang etika profesi. Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Di sini ada macam-macam etika. 1. Etika deskriptif. Etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai yang dikejar selama hidup. 2. Ada etika normatif. Etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Ketiga, ada metaetika atau meta, berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Metaetika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus metaetika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Pengertian profesi secara umum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Pengertian profesi di sini ada juga menurut para ahli. Menurut Maurice L. Chogan, pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dan menurut Everett Hughes, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Nah, berikut ada syarat-syarat profesi. Syarat-syarat profesi: 1. Harus memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. 2. Melibatkan berbagai kegiatan intelektual. 3. Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam. Jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Nah, yang keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Keenam, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Ketujuh, adanya kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sanksi bagi pelanggar kode etik. 1. Ada sanksi moral, dan kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi yang dikeluarkan dari organisasi ini maksudnya ada tindakan dan nilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu karena tujuannya untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Tujuan kode etik agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dan fungsi kode etik
Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Michael yang menekankan kode etik menjadikan kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Berikut ada sejarah etika di bidang komputer. Sejarah etika di bidang komputer ada yang menurut era 1940 sampai 1950-an diawali dengan penelitian Norbert Wiener, profesor dari MIT, tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Ramalannya tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan syaraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Di era 1960-an, ungkapan Don Parker, that when people entered the computer center, they lived cheer each at the door. Dalam contoh kasus pemrosesan data, spesialis komputer bisa mengetahui data apa saja secara cepat. Dan di era 1990-an sampai dengan sekarang, implikasi pada bisnis yang semakin meluas akibat dari kejahatan komputer, membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Etika berinternet dalam dunia maya. 1. Harus berhati-hati terhadap informasi yang kita terima. Lewat internet, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, baik itu spam, berita hoax, dan lain-lain. Untuk itulah, coba cari referensi sumber berita yang terpercaya. Dan yang kedua, batasi informasi yang kita sampaikan. Sebagai pengguna internet yang baik, kita wajib dapat membatasi informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarkan dalam internet. Dan yang ketiga, pemilihan konten internet dengan bijak. Yang keempat, ada hak cipta. Dalam penggunaan internet, hendaklah kita selalu menghargai hak atas kekayaan intelektual. Artinya, jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Metode cybercrime. 1. Ada password cracker, tindakan mencuri kata sandi dari akun orang lain. 2. Ada spoofing, situasi di mana pelaku atau program yang digunakan oleh pelaku berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain. Yang ketiga ada distribusi denial of service attacks, merupakan serangan yang dilakukan pada server komputer atau jaringan dari korban. Yang keempat ada sniffing. Kelima ada mengirimkan malware. Nah, tujuan mengirimkan malware ini untuk merusak atau menghancurkan data di server komputer atau jaringan korban. Berikut ada aspek bisnis di bidang teknologi informasi. E-commerce adalah dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Ada bisnis dan komunikasi. Tujuan utama untuk berkomunikasi itu adalah memperbaiki organisasi yang ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen.
Dan yang ketiga ada komunikasi bisnis yang efektif. Bagaimana sih cara agar berkomunikasi bisnis secara efektif? Yaitu diperlukan oleh semua orang organisasi bisnis dalam upaya mencapai tujuannya agar produktif oleh penguasaan komunikasi bisnis para anggota organisasinya, baik penguasaan komunikasi verbal, lisan maupun tulisan, ataupun komunikasi nonverbal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.